bagaimana harus menggiring menjadi entrepreneur itu? Iya, jadi gini, seorang muslim harus memiliki jiwa entrepreneur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sebagai panutan kita sudah mencontohkan ketika beliau usia muda sudah mulai berdagang di sekitar Mekah bersama partner bisnisnya Khadijatul Kubra. Dan pada akhirnya partner bisnis tersebut menjadi istrinya. Dan ada satu hal yang menarik dalam zaman dahulu pada abad zaman Rasulullah, bahwa ketika Rasulullah melamar Khadijah itu dengan kalau kurang tidak salah itu 20 ekor unta. Kalau diasumsikan 20 ekor unta, satu unta aja misalnya 8 juta misalkan, atau 10 juta misalkan, kali 20, berapa mahar yang harus Rasulullah keluarkan untuk ukuran pada saat itu? Besar sekali. Artinya apa? Kalau bukan seorang entrepreneurship seperti Rasulullah tidak akan mampu untuk mengeluarkan mahar. Karena pada era dulu adalah era agraris, di mana untuk orang dibilang kaya itu adalah ukurannya punya tanah luas, sawahnya banyak, perkebunan banyak, binatang ternaknya banyak pada zaman dulu. Nah, dan Rasulullah sudah membuktikan itu. Jadi bagaimana cara menumbuhkan jiwa entrepreneur? Artinya adalah dia harus yakin kalau Rasulullah menjadi seorang panutan sebagai seorang muslim, maka dia harus mengikuti tauladan Rasulullah. Salah satunya bukan hanya ibadah, tapi entrepreneurship. Ini yang hubungannya hablum minallah wa hablum minanas. Nah, hablum minanasnya ini yang harus dikuatkan. Nah, dan bisa dibuktikan seorang entrepreneurship, seorang yang wirausaha di masyarakat itu berbeda sekali. Dari bangunan rumahnya berbeda. Seorang pedagang, bangunan rumahnya seorang pedagang dengan bangunan seorang karyawan itu berbeda. Nah, seorang pedagang lebih banyak tangan di atas ketimbang tangan di bawah. Berbeda, bukan mengecilkan yang bukan pedagang, tapi persoalan adalah mereka mendapat uang untuk berbagi. Mereka berputar. Nah, ini filosofinya, uang berputar dari hasil dagang. Nah, mereka berbagi. Maaf, dipotong sebentar. Perbedaan rumah tadi, gambarannya perbedaan seperti apa, Pak? Kalau dari sudut fisik, seorang karyawan dia mengandalkan gaji. Gajinya itu paling banter, taruhlah kalau misalkan dapat gaji tanggal 28. Nah, nanti tanggal 10 udah habis. Lalu bagaimana cara dia untuk membangun rumah? Untuk menambah papan seperti rumah, mobil atau sebagainya. Bagaimana cara menambahnya itu? Kecuali kalau dia tidak mencari. Sedangkan gajinya sudah dipatok. Beda dengan seorang entrepreneur, seorang wirausaha, yang dia mendapatkan pendapatannya itu tiap hari. Bisa harian, bisa mingguan, bahkan bisa bulanan. Nah, dia bisa menyisihkan itu, ya kan? Ketika ada seorang prinsipnya adalah ketika ada kebutuhan, dia ada dana, spare dananya. Tapi kalau orang karyawan dia udah dipatok. Bagaimana mau spare dananya dia? Nah, ini sebetulnya yang harus dipahami oleh saudara-saudara kita yang mindsetnya masih karyawan. Karena Nabi itu mencontohkan bukan karyawan, Nabi mencontohkan Anda sebagai pedagang, wirausaha. Bukan, karena produk karyawan itu produk kolonial, produknya Belanda. Iya kan? Pak, kalau lihat potensi UKM, realnya itu seperti apa? Lalu bagaimana generasi muda untuk membangun mulai dari UKM, Pak? Real UKM itu sebetulnya potensinya sangat besar. Cuma persoalan adalah wadah yang wadah yang fokus untuk ke anak-anak generasi muda. Ya, generasi muda itu belum ada. Jadi rata-rata bicara UKM bicara orang punya duit, padahal tidak. Bicara UKM bukan urusan punya duit atau tidak punya duit, tapi bagaimana caranya menanamkan sejak dini kepada anak-anak siswa, anak-anak sekolah tentang wirausaha itu dulu. Tapi bukan sekedar teori, tapi harus praktek. Bagaimana cara prakteknya? Makanya diperlukan dukungan dari The Kopin untuk bikin sebuah lembaga khusus yang khusus untuk anak-anak belia atau anak-anak remaja yang concern dengan UKM.
Nah, ketika wadah ini sudah ada dan terstruktur, saya pikir mereka akan timbul jiwa entrepreneurnya, Pak. Itu aja. Pak, dimungkinkan nggak sih Pak, misalnya teman-teman generasi muda UKM membentuk koperasi sebagai wadah untuk berekspresi, mengeksplor diri, menjadi tempat untuk saling mengasah, gitu mungkin nggak Pak? Oh, mungkin sekali. Kenapa tidak? Persoalannya adalah mereka tidak tahu caranya. Mereka tidak tahu bagaimana memulai. Nah, makanya kemarin saya mengusulkan ke SMA 72 Edu Entrepreneur Eskul. Edu Entrepreneur, edukasi dan entrepreneur. Selama ini eskul kan selalu fisik. Ya silat, ya basket, ya ini. Kenapa nggak Edu Entrepreneur? Oke. Nah, itu mulai ditanamkan, digalakkan, disponsorkan, kemudian disosialisasikan. Nah, ketika mereka sudah familiar dengan bahasa entrepreneur, maka mereka tidak akan kesulitan untuk membuka koperasi. Nah, tentu saja Sivitas Akademika guru lingkungan sekolah juga mendukung. Tapi saya yakin guru juga kebingungan karena wadahnya dia nggak tahu kemana harus dia memulai, bagaimana caranya. Nah, memang dituntut peran dari Dekopin untuk turba gitu loh, dengan departemen sendiri, tapi departemen urusannya Edu Entrepreneur misalkan, atau Edu UKM misalkan. Nah, yang mengurusi orang pemula-pemula atau siswa-siswa di sekolah. Jadi ketika kita sudah mulai di kalangan anak-anak yang kelas 1 SMA misalkan, kalau kita udah mulai 1 SMA nih, begitu dia lulus kelas 3, mereka nggak kesulitan lagi. Mau nerusin pendidikan silakan, mau buka UKM monggo, mereka udah punya basic. Tapi ketika rata-rata sekarang, coba tanya deh anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, mata pelajaran apa yang dikuasain? Nggak ada, semuanya sama. Begitu dia sudah menghadapi ujian, pusing dia. Apalagi setelah lulus mau kemana? Itu kata kuncinya. Edu Entrepreneur mulai digalakkan. Jadi tingkat SLTA? Nah, SLT Pak, karena SMP masih terlalu dini. SLT aja. SLTA. Bapak, pendekatannya dengan Dekopin seperti apa sekarang Bapak? Dekopin udah bagus pendekatannya, cuma saya melihat Dekopin ini lebih banyak kepada praktisi-praktisi gitu loh. Padahal praktisi tidak akan terbentuk, praktisi UKM atau praktisi entrepreneur tidak akan terbentuk kalau dia tidak punya basic. Nah, yang dihajar, yang dikejar oleh para nanti diusulkan di Dekopin adalah menciptakan generasi baru, ya, generasi baru praktisi UKM atau entrepreneur yang ketika mereka lulus nanti mereka tidak kesulitan, ibarat orang keluar dari hutan masuk kota kebingungan, Dan tidak kesulitan kalau misalnya tidak harus mencari pekerjaan. tidak harus mencari pekerjaan, mereka bisa mix aja. Pendidikan memang wajib, tapi persoalan adalah akhir dari pendidikan itu apa? Untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan kan. Iya. Namanya mahasiswa itu kan sudah maha menciptakan, bukan bekerja atau bekerja sama orang lain. Kan begitu. Itu sebetulnya. Tapi ya tergantung dari goodwill dari pemerintah ya. Kalau saya cuma ide-ide seperti ini yang saya merindukan. Kok Dekopin kalau punya divisi sendiri mengenai Edu Entrepreneur yang ruang lingkupnya adalah anak-anak siswa-siswa sekolah ya, untuk mempersiapkan menjadi seorang UKM handal, seorang entrepreneur. Wah, dahsyat banget. Kita nggak perlu kesulitan lagi, nggak perlu kursus-kursus mendadak itu nggak perlu, karena mereka udah kuat. Mereka nggak minder nantinya. Ketika menghadapi ujian mereka terbantu Pak. Jadi artinya mereka ketakutan di ujian nasional. Ntar kalau nggak lulus mau jadi apa? Nggak usah khawatir. Yeah. Dia udah punya skill, udah punya basic, ya kan? Intinya kan gitu Pak. Kalau saya. Pak, sebenarnya pendekatannya ke dunia pendidikan lebih mudah melalui guru-guru atau melalui dinas misalnya? Guru Pak, karena guru tahu betul watak murid. Kalau dinas itu kan cuma hierarki kebijakan. Sedangkan dinas tidak langsung berturun. Guru lebih tahu. Ini misalkan dalam satu kelas ada 40. Nah kan guru tahu ini tipe-tipe anaknya apa, kinestetik, ya kan, auditori, visual,
atau dia tipenya sanguinis, melankolis, kan ketahuan. Nah, ketika guru sudah tahu tipenya, nah kita gampang mengarahkan. Ini kok sama mata pelajarannya cuek, kok nggak pernah ini. Ternyata dia punya otak kanan, tapi otak kanannya itu tidak terpaksa dia mengikuti alur dari kurikulum itu, akhirnya nggak kepake. Begitu nggak kepake, nggak berkembang. Padahal ketika dia difokuskan otak kanan, dia punya asap. Jadi walaupun mungkin dibilang agak lambat, tetapi efektif kalau melalui sekolahan-sekolahan. Betul. Sekolahan yang terpilih tentu. Kalau saya lihat nanti gini aja, bikin beberapa contoh sekolah, nggak usah semua dulu. Ada beberapa sekolah yang difokuskan dulu aja. Misalkan sekolah A, sekolah B, atau ke sekolah C, gitu kan. Nah nanti sekolah ini kita try out, gimana caranya menumbuhkan edu entrepreneur di kalangan siswa sekolah, khususnya kelas 1. Mulai dari kelas 1. Kenapa dari kelas 1? Nanti kalau kelas 3 orang udah concern sama UN. Kelas 1 pikirannya kan masih nggak ada beban. Nah, kalau udah kelas 3 udah banyak tugas, Pak. Nggak bisa lagi dia mikir, Pak. Nanti tulis, kalau bagi saya tulis, lambat. Jadi dengan kata lain harus sedini mungkin. Sedini mungkin, Pak. Ibaratnya misalkan batu besar diteteskan air, lama-lama pecah, cair kan. Nah, tapi kalau misalkan karena waktunya lama, ya kan. Tapi kalau misalkan kita dikasih waktu cepat hancurkan tuh batu, nggak bakal bisa, Pak. Pak, itu kan juga perlu praktek, Pak. Ketika harus praktek seperti apa menurut harus modal, harus seperti apa, atau enggak. harus magang atau seperti apa? Enggak. Ada di sekolah namanya Tata Boga, ya. Tata Boga ini adalah mereka yang jurusan Tata Boga itu dia kadang-kadang bikin kue, kemudian kue ketika ada acara wali murid, kue itu dijualin, ya kan? Bukan hanya siswa tapi juga mahasiswa. Tapi persoalan mereka sekedar bikin dan sekedar menjual ilmunya, bagaimana cara bisa melegakan omset itu nggak dapat. Bagaimana cara bisa repeat order itu nggak dapat. Bagaimana cara dia bikin trik kuenya itu yang nggak punya. Itu ilmunya kita kasih dari sekarang, gitu loh. Ilmunya yang mulai diberikan. Kalau instan bisa di kue bagaimana cara semenarik mungkin dan go public, itu kan ilmu. Nah jadi sebetulnya mereka sudah melakoni, cuma masalahnya wadahnya belum ada, ilmunya juga secara spesifik belum ada,